Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello my beloved student, how are you today? I do hope all of you are fine with your family and stay close to our Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala, who is the most gracious, the most merciful. Okay, my beloved student, welcome to English class. Yes, my beloved student. Let's start our activity today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. And then before we start our lesson, let's say our prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student, we still in chapter 5 and it is a beautiful day part 8. Ini hari yang indah bagian ke-8. Okay, my beloved student, before we continue our lesson today, I would like to give you learning objectives. The first is peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis untuk bertanya dan memberitahu rupa atau ciri fisik benda, hewan, dan manusia. The second, peserta didik dapat menyusun komunikasi lisan dan tulis untuk bertanya dan memberitahu rupa atau ciri fisik benda, hewan, dan manusia. And the last is, peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain dalam bertanya dan memberikan informasi mengenai rupa atau ciri fisik benda, hewan, dan manusia. Okay, my beloved student, this is tables of content, daftar isi materi kita pada hari ini. The first is lesson title. The second is learning objectives. The third is asking and giving information about things, animals, and people. And the last is individual assignment. Okay, my beloved student, that was the tables of content. So let's move to the next slide. Yeah, my beloved student, today we are going to learn about definition of physical appearance, asking and giving information about the physical appearance of things, animals, and people. Ya, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian ciri fisik, dan yang kedua adalah bertanya dan memberi informasi mengenai ciri fisik benda, hewan, dan manusia. Okay, my beloved student, we still in chapter 5 and the title is It is a Beautiful Day. We will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Ya, anak-anakku sekalian, for more detailed information, let's check it out. Ya, anak-anakku sekalian, ini yang pertama kita akan bahas, yakni pengertian ciri fisik, definition of physical appearance. Ciri fisik berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras, seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Ini memang mendapatkan dari https://ruangguru.com /konsep diferensiasi sosial, pengertian ciri-ciri dan jenis-jenis. Kemudian mem juga mendapatkannya sama dari buku di atas, Waluya Bagja tahun 2009,
yang judul bukunya Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Diterbitkan di Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua, pengertian ciri fisik. Ciri fisik dapat kita sebut dengan ciri yang tampak dengan mata dari bagian luar. Ini pengertian ini mendapatkan dari situs atau linknya https://brainly.co.id/tugas/140836005. Ya, jadi anak-anakku sekalian bisa membuka ke link tersebut untuk mencari tahu mengenai pengertian dari ciri fisik. Oke, jadi kesimpulannya ya nak, ciri fisik itu sesuatu sifat. Ciri fisik itu juga merupakan sifat yang bentuknya bukan abstrak, konkret ya, yang dapat dilihat oleh mata dari bagian luar. Jadi ciri fisik itu berhubungan dengan anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu yang dimaksud dengan ciri fisik. Sekali lagi, jadi kesimpulannya, ciri fisik itu juga merupakan sifat ya nak, sifat yang konkret, sifat yang konkret, yang merupakan bagian dari kategori konkret, ya, karena sifat itu banyak kategorinya, ada yang abstrak, ada yang relatif, ada yang artiannya bisa ke size, ukuran, bisa juga ke age, umur, bisa juga ke color, ya warna, itu juga semua sifat. Jadi ini kalau ciri fisik itu masuk juga sifat, tapi dia khusus ke bagian yang konkret, ke kategori yang konkretnya yang bisa dilihat oleh mata bagian luar. Nah, jadi ciri fisik itu berhubungan dengan anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah yang dimaksud dengan ciri fisik, baik itu yang bagi manusia, bagi hewan, dan juga ada juga khusus untuk benda. Jadi kita juga bisa menyebutkan ciri-ciri fisik benda. Tentunya bukan masuk ke bagian-bagian tubuh, karena benda itu benda mati. Yang maksud itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu yang benda hidup seperti manusia dan hewan. Ya, seperti itu ya nak. Hewan juga itu terkecuali ada yang tidak memiliki rambut. Jadi yang penting intinya ciri fisik itu merupakan sifat yang dibawa oleh yang dimiliki oleh masing-masing makhluk, seperti bentuk, warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Ini khusus untuk manusia. Kita akan bahas lebih dalam lagi ciri fisik hewan dan benda. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Let's move to the next slide. Ya, anak-anakku sekalian, ini materi inti kedua, yakni explore and give information related to physical appearance of animals, peoples, and things. Bertanya dan memberi informasi tentang ciri fisik hewan, manusia, dan benda. To explore information on physical appearance, we use. Jadi untuk bertanya mengenai ciri fisik, kita menggunakan kata tanya ada dua kata tanya yang kita gunakan, yakni what do bla 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 dan what does bla bla bla. Ya. Sekarang untuk lebih lanjut kita masuk aja ke bawah. Lihat ke bawah, ini ada formula rumus. Jadi kita pertama kita membahas dulu what do. What do bla bla bla. Bla 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 itu artinya titik. Ya. What do. Nah, ini what do digunakan bila kata ganti yang dipakai dalam kalimat itu kata ganti I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kami. Jadi kata what do yang dipakai ya. Iya. Kan tadi sebutkan ada kata tanya what do dan ada juga what does. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita membahas what do.
Nah, what do ini digunakan bila kata ganti dalam kalimat yang digunakan menggunakan salah satu dari 4 kata ganti ini, yakni I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami. Selain dari kata ganti yang 4 ini, kita tidak menggunakan what do. Ya, kata gantinya selain dari yang ini ya, dan sebenarnya masih banyak lagi, ada tambahan lagi, tapi untuk kali ini Mem cuma menjelaskan 4 saja yang umum, kata ganti yang umum digunakan. Ya, mestinya masih banyak lagi, masih ada tambahan. Ya, oke, kita masuk ke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke kalimat. Lihat sebelah kanan, lihat kolom sebelah kanan ya. Sekarang kita fokus. What do bla bla bla. Nah, sekarang ini kata ganti I. Dalam kalimat what do I look like? What do I? Coba perhatikan, I itu artinya saya. Jadi kata tanya yang digunakan adalah kata tanya what do. Oke, perhatikan. Kata tanya what do karena kata gantinya adalah I. What do I look like? Seperti apa rupa saya? Nah, ini untuk menanyakan ciri fisik. Saya. Kata gantinya saya, jadi kita menggunakan kata what do. Sekali lagi, kita menggunakan kata tanya what do. What kata tanya, do itu kata kerja bantu, dan I itu kata ganti. Jadi, kita menggunakan kata tanya what do. Ya, oke. Nah, sekarang kedua, you, kata ganti you. Perhatikan, you artinya kamu. Kita masukkan ke dalam kalimat. Kita masukkan dalam kalimat ya. What do you look like? Perhatikan, you artinya kamu. Jadi kita menggunakan kita menggunakan kata tanya what do. What do you look like? Seperti apa rupa kamu? Nah, ini khusus untuk menanyakan ciri fisik. Menanyakan ciri fisik ya. What do you look like? Seperti apa rupa kamu? Ya, seperti itu ya nak. Kemudian lanjut, they, mereka. What do they look like? Seperti apa rupa mereka? What do they look like? Seperti apa rupa mereka? They artinya mereka. Jadi kata tanya yang cocok adalah what do. Masih juga kita menggunakan what do. Kemudian yang terakhir, we. We artinya kami. Sekarang kita lihat kalimatnya dalam pertanyaannya dalam kalimat. What do we look like? What do we look like? Seperti apa rupa kami? We artinya kami. Jadi kita menggunakan kata tanya what do. What do we look like? Seperti apa rupa kami? Kita menggunakan kata what do. Karena kata gantinya adalah kata ganti we. Ya. Seperti itu ya nak. Jadi ada 4 kata ganti. I, you, they, we. Ada 4 kata ganti yang digunakan bila kata tanyanya what do. Ya, bila kata tanyanya what do. Pasangannya hanya 4 saja. Jadi ini contohnya. Mem sudah berikan masing-masing contoh ke pertanyaan. What do I look like? What do you look like? What do they look like? What do we look like? Ya, seperti itu ya nak. Oke, kita lanjut. Nah, ask for and give information related to physical appearance of animals, people, and things. To ask for information on physical appearance, we use what do. Kita sudah bahas tadi what do, sekarang kita what does. What does. Nah, perhatikan, what does juga ada rumusnya. Kata ganti yang digunakan itu hanya 3. Hanya 3. Mau tahu? Ya silakan lihat di bawah ini. Nah, ini yang Mem tunjuk. She artinya dia perempuan. Kemudian di bawahnya he, dia laki-laki. Nah, itu kata ganti yang digunakan. Kemudian it artinya itu atau kata ganti pengganti subjek atau objek yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, seperti itu ya nak. Seperti itu. Jadi hanya 3 kata ganti yang digunakan untuk kata tanya what does bla bla bla. Untuk lebih jelasnya kita lihat di kolom di samping. Nah, ini ada kalimatnya sudah masuk ke dalam bentuk kalimat pertanyaan. What does she look like? What does perhatikan kata what does. Kita tidak pakai lagi what do ya, karena kata gantinya sudah berbeda. Ada she, ada he, ada it. What does she look like? Seperti apa rupa dia perempuan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian di bawah, what does he look like?
What does he look like? Seperti apa rupa dia laki-laki? What does he? Kita menggunakan kata what does karena kata gantinya he. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 yang digunakan ada 3 kata ganti yang digunakan bila kata tanyanya what does. Kemudian terakhir, what does it look like? What does it perhatikan it. What does it look like? Seperti apa rupanya atau benda itu. Benda itu. It itu digunakan bila kata ganti pengganti subjek atau objek yang sudah disebutkan sebelumnya. Bila ini khusus untuk it ya, kata ganti pengganti subjek atau objek yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi untuk lebih jelasnya kita masuk ke percakapannya, ya nak? Ya. Nah, sekali lagi, what does itu hanya cocok untuk kata ganti she, he, dan it. Oke, perhatikan ya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah model dalam bentuk percakapan. Explore and give information related to physical appearance of animal. Kita masuk di animal, hewan dulu ya. Kita masuk di animal, hewan. Yang pertama, Dayu, do you have any pets? Dayu, do you have any pets? Dayu, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Kemudian Dayu menjawab, yes, I do. I have 2 cats. I have 2 cats. Iya, ada. Saya punya 2 kucing. Seperti itu. Kemudian, nah ini pertanyaan inti. What do they look like? Ya, perhatikan. Untuk menanyakan ciri fisik hewan, bukan sifatnya lagi ya. Ciri fisik itu termasuk juga sifat, tapi dia dalam bentuk konkret yang bisa dilihat, rupa yang bisa dilihat oleh mata dari bagian luar. Jadi itu sifat. Itulah ciri fisik, dan ciri fisik juga termasuk juga dengan sifat. Nah, sekarang kita lihat ini khusus untuk pertanyaan ciri fisik. What do they look like? What do they look like? Seperti apa rupa mereka? Ya, perhatikan memakai kata tanya what do karena kata gantinya they. Ya, sesuai dengan penjelasan yang pertama tadi ya, Nak. Fokus ya. Menggunakan kata what do, kata tanya what do karena kata gantinya adalah they. Ya. Begitu juga sebaliknya bisa menggunakan kata they karena kata tanyanya what do. Menggunakan kata ganti they artinya mereka karena kata tanyanya what do. Ya. Seperti apa rupa mereka? Kemudian jawabannya they have big eyes and smooth fur. Nah, mereka mempunyai mata yang besar. Coba perhatikan di gambar kucingnya, matanya besar and smooth fur dan bulu yang lembut, ya. Atau bulu yang halus. Mereka mempunyai mata besar dan bulu yang halus. Jadi, pertanyaan intinya ya, Nak, untuk menanyakan ciri fisik hewan, kita menggunakan what do they. Mengapa ini juga kata they mendapatkan dari ada 2 kucing. They 2 kucing, lebih dari 1 berarti banyak. Ada jamak ya, kucingnya jamak. Lebih dari 1. Jadi kita menggunakan kata ganti they. Ya. What do they look like? Seperti apa rupa mereka? Kemudian langsung jawab, they have big eyes and smooth fur. Mereka mempunyai mata yang besar dan rambut yang halus. Bulu yang halus. Ya, seperti itu ya, Nak. Kemudian masuk ke explore and give information related to physical appearance of people. Kita masuk ke people, orang. Nah, di sini ada gambar di sebelah kiri bawah. Kita baca langsung percakapannya. Dayu, do you know Siti? Dayu, do you know Siti? Dayu, apakah kamu tahu Siti? Kemudian temannya menjawab, no, I don't. What does she look like? What does she look like? Nah, saya tidak tahu seperti apa rupanya. Nah, sekarang pertanyaannya yang digunakan adalah what does. Sekali lagi, what does. Mengapa kita pakai what does? Karena ini gambarnya gambar perempuan, berarti she. Jadi kata ganti yang digunakan adalah kata ganti she, dia perempuan. Jadi untuk pertanyaannya what does she look like, bukan what does you look like atau what does I.
Nggak cocok ya kata gantinya. Yang cocok kata ganti yang digunakan adalah she. Jadi kata tanyanya juga harus mengikut. Kata tanya yang digunakan harus what does, bukan lagi what do. Seperti yang Mem jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian cara menjawabnya. Kan ditanya di sini what does she look like? Seperti apa rupanya? Nah, kemudian temannya menjawab. She has long hair, smooth skin, and a tall body. She has long hair, smooth skin, and a tall body. Dia mempunyai rambut panjang, kulit halus, dan badan tinggi. Ya, nah itu ciri fisik ya nak, ciri fisik dari dia perempuan. Dia perempuan ini gambarnya saya letakkan di sudut kiri bawah. She has long hair, smooth skin, and a tall body. Dia mempunyai rambut panjang, kulit halus, dan badan tinggi. Jadi seperti itu saja cara menjawabnya. Begitu juga dengan cara bertanyanya, kita pakai what does she. Mengapa kita pakai what does? Karena kata gantinya she. Dan sebaliknya, mengapa kita memakai kata ganti she? Karena kata tanyanya what does. Seperti itu ya nak. Semoga kalian paham. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Let's move to the next slide. Explore and give information related to qualities of things. Bertanya dan memberi informasi tentang keadaan benda. Nah, di sini ada gambar house, rumah. Ya, itu rumah juga termasuk benda ya, benda mati, rumah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke percakapannya. Benny, do you know Edo's Udin? Sorry. Benny, do you know Edo's house ya? House di sini ya, bukan Udin. Sorry. Nah, jawabannya Benny, apakah kamu tahu rumah Udin? Sorry, rumah Edo. Ini masih salah juga, sorry ya, sorry banget. Ini Mem belum merubah tadi percakapannya, artinya. Jadi coba disimak saja kembali. Benny, do you know Edo's house ya? House di sini kata Udin ini salah, kita ganti jadi house. Ya, jadi house, sorry. Kemudian untuk ini untuk artinya Dayu, nah ini salah juga, salah. Di sini Benny, apakah kamu tahu rumah Edo? Ya, seperti itu. Kemudian lanjut kedua, kemudian ini Benny menjawab, no, I don't. What does it look like? What does it look like? Seperti apa rumahnya? Nah, ini what does. Di sini memang memakai kata tanya what does karena kata gantinya adalah it. Begitu juga sebaliknya, Mem memakai kata ganti it karena kata tanyanya what does. Ya, artinya tidak, saya tidak tahu seperti apa rumahnya. Nah, ini untuk menanyakan ciri fisik benda. What does it look like? Jadi kita fokus di pertanyaan ini saja ya, yang kedua. Ya, what does it look like? What does? Sekali lagi, saya memakai kata tanya what does karena kata gantinya it. Begitu juga sebaliknya, Mem memakai kata ganti it karena kata tanyanya what does dan menanyakan gambar ini, menanyakan rumah. Ya, rumah. Untuk benda itu kita memakai kata ganti it. Untuk benda-benda kita memakai kata ganti it, atau bisa juga pengganti subjek, pengganti objek yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, itu kita menggunakan kata ganti it. Semoga kalian paham ya nak. Kemudian untuk jawabannya, his house is very clean, tidy, tall, and big. His house is very clean, tidy, tall, and big. Rumahnya sangat bersih, rapi, tinggi, dan besar. Wah, banyak sekali ini ciri fisiknya rumahnya Benny. Ada 4 ciri fisiknya rumah Benny. Nah, jadi yang pertama ya nak, kita menanyakan dulu rumah Edo, bukan rumah Benny, rumah Edo. Nah, sekarang kita fokus ke sini ke pertanyaan. What does it look like? Seperti apa rumahnya? It. Nah, kemudian kita menjawabnya, his house is very clean, tidy, tall, and big. Rumahnya sangat bersih, rapi, tinggi, dan besar. Jadi ini cara menanyakan ciri fisik benda, kemudian juga cara menjawabnya. Sorry banget ya, ini ya di bagian atas tolong diubah sendiri. Tentunya kalian juga sudah paham. Jadi yang Mem tanyakan di sini, Benny, do you know Edo's house? House bukan Udin, sorry.
house. Kemudian artinya, Benny, apakah kamu tahu rumahnya Edo? Ya. Terus disinilah intinya yang kedua ini, percakapan yang kedua ini. No, I don't. What does it look like? Kemudian jawabannya intinya ini yang memberikan tanda huruf berwarna ini yang intinya. His house is very clean, untuk menanyakan ciri fisik dan menjawab ciri fisiknya juga. His house is very clean, tidy, tall and big. Rumahnya sangat bersih, tidy, rapi, tall, tinggi, and big, besar. Ya, seperti itu ya nak. Semoga kalian paham. Nah, sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Nah, kini kita masuk di individual text. Tugas individu mem tidak membagi menjadi dua, mem satukan saja tugas individu 1 dan tugas individu 2, yakni make a short learning video about X4 and give information about the physical characteristic of animal, people, and things. Ya, buatlah video pembelajaran singkat dengan bertanya dan memberi informasi tentang ciri fisik hewan, manusia, dan benda, seperti yang caranya mem tadi, ya. Jadi kalian juga membuat video seperti yang mem buat, tapi buat sesingkat mungkin, buat saja sesederhana mungkin, sesingkat mungkin, mengenai ciri tanya jawab. Video tentang percakapan ya, bertanya dan menjawab informasi mengenai ciri fisik. Ciri fisiknya siapa? Ciri fisiknya hewan, ciri fisiknya manusia dan benda. Seperti itu ya nak, pembuatan videonya. Oke. Okay, my beloved student, before we close our lesson today, I would like to give you words of wisdom. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Okay, my beloved student, let's close our lesson today and please say our closing prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdih ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.